Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ibu-ibu jamaah sekalian rahimakumullah, wabil khusus sahibul bait, Bu Ella dan segenap keluarga serta segenap pengurus Majlis Talim apa sih Bu namanya Bu? Oh jadi itu Bu, udah deklarasi itu Bu. Oh alhamdulillah. Siapa ketua DPP Bu? Alhamdulillah. Ya baik. Ibu, manusia punya dua tampilan. Ini memang kajian langka ini Bu. Padahal harusnya sering digaungkan karena menyangkut akhlak. Jadi manusia punya dua tampilan. Jadi akhlak itu kan tampilan batin seseorang. Jadi manusia tampilannya ada dua. Ada tampilan zohir, ada tampilan batin. Al-khulqu, al-akhlaqu. Tampilan. Nah yang kita bahas ini adalah tampilan batin. Gak kelihatan, tapi terasa loh Bu. Dari gerak-gerik, penerapan keseharian, termasuk yang kita bahas resep bergaul ya Bu. Kalau resep masak Ibu jago, saya kalah itu. Ya, ayam rica-rica bisa, bebek penyet bagus. Tapi resep bergaul ini, karena ini menjadi masalah Bu sampai detik ini. Satu pengajian, satu peserta, tapi dalam bergaul aneh. Aneh nggak Bu? Nah, cenderung meremehkan pihak lain, nggak ada apresiasinya. Jaim-jaiman, tahu Bu? Tidak tegur-teguran. Heran ya Bu ya. Ini kerusakan pada pesawat siapa ini? Hah? Salurannya sama kan padahal. Nah inilah pelajaran kita. Jadi muaranya itu tampilan batin, akhlak. Rasulullah kan pernah bersabda, aksaru ma yudkhilin nasul jannata, yang menjadi penyebab kebanyakan orang masuk surga kan dua, taqwallah wa husnul akhlak. Takwa pada Allah dan akhlak yang mulia. Jadi akhlak itu tampilan batin. Tampilan fisik kita nggak bicara lah Bu. Kita udah tahu ada yang baik, ada yang buruk. Tampilan fisik yang baik kita pun sudah paham. Tinggi, kekar, putih, Ibu ya. Wah, six pack, Ibu ya. Kalau saya 6 months, maaf Bu. Itu kan yang fisik-fisik ya Bu ya. Tapi ada juga yang buruk, lawannya saja. Demikian pula tampilan batin seseorang. Ada yang baik, ada yang buruk. Mana contoh akhlak yang baik Bu? Pemaaf, ya nggak Bu ya? Penolong, murah senyum. Ya Bu ya apa? Rendah hati. Bukan rendah kalori Bu. Ya, itu yang diharapkan juga itu. Itu fisik Bu. Ibu udah menyinggung fisik gitu. Ya Bu ya? Iya. Dah baik. Rasulullah sendiri yang mencontohkan kepada kita. Ketahuilah bahwa sebaik-baik makhluk, yang paling baik akhlaknya Rasulullah. Allah memuji beliau Bu, surah Al-Qalam. Coba buka. Surah 68 ya. Surah Al-Qalam yang diawali ayat pertama satu huruf hijaiyah. Nun. Ada Bu? Surah 68. Ayatnya keberapa? Ayat keempat. Surah 68 ayat 4. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa innaka la'ala khuluqin azim."
Dan sesungguhnya engkau ya Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang luhur, yang baik, akhlakul karimah. Coba lihat kejadian belakangan ini. Banyak murid termasuk wali murid yang tidak berakhlak. Masa guru dikeroyok? Makassar. Yang kemarin masa guru disidang divonis 3 bulan gara-gara mencubit siswa yang gak mau sholat duha. Ibu update gak? Update? Yang lain mah gaptek gitu. Padahal itu kisah nyata. Harusnya menjadi pelajaran. Itu muaranya akhlak. Ya akhlak si guru, akhlak si murid, akhlak si wali murid. Ibu kalau anak nangis pulang sekolah, tanya dulu dong. Jangan kayak supporter. Tahu Bu supporter? Anak nangis langsung jadi pembela habis-habisan. Itu kan yang di Makassar gitu. Anaknya, ya mungkin dia ada kesalahan, tidak bikin tugas ya. Guru marah, ya wajar lah kalau guru memukul, mencubit, yang wajar ya. Muridnya nggak terima, dilawan gurunya, lapor orang tuanya ikut ngeroyok siapa? Gimana itu? Wah zaman dulu mah, insya Allah kita ridho sama kelakuan guru kita Bu. Makanya alhamdulillah jadi kayak gini. Loh kalau bukan diantara sebab guru kita keras sama kita nggak jadi kayak gini Bu. Benar nggak Bu? Nggak tahu Ibu angkatan berapa nih? Ibu Jelita atau Lolita ini? Ya kalau Jelita jelang 50 tahun. Nah, iya kalau Lolita udah lolos 50 tahun. Oh Ibu balita berarti ya. Baik terima kasih. Udah Bu jangan dicatat itu nggak ada rujukannya itu. Atau teman saya ada lagi. Ya mungkin barangkali kita masih termasuk seksi Bu, seket kurang siji. 49 itu. Ya kan disingkat aja itu Bu. Loh iya Ibu. Maaf Bu, saya orang umum jadi bicaranya umum aja Bu, jangan macem-macem aja lah. Oh belum juga. Ibu ini 26 apa 62? Oh gitu. Jadi maksud saya gini Bu. Ya kita ingatlah masa-masa sekolah kita. Gak tahu Ibu sama nggak dengan saya seangkatan. Zaman saya entah di sekolah entah di madrasah. Kalau ada kesalahan kita pasti dihukum. Minimal maju ke depan berdiri kaki sebelah gini. Atau kalau nakal ini tangannya ya Bu ya disuruh begini dipukul sama apa itu? Rotan sama penghapus sama penggaris. Ridho nggak kita? Nerima nggak? Ibu lapor Komnas HAM nggak? Ya enggak. Lapor orang tua dipukulan. Iya, bener Bu. Berarti emang dasar itu. Kitanya yang salah. Bu itu akhlak bukan Bu? Nah, termasuk Ibu ngaji berakhlak lah. Ya Bu ya, kepada siapa saja berakhlak lah. Termasuk saya kaitkan, makanya semula saya mau bahas ya Bu ya amalan bulan Zulhijjah. Karena banyak orang ketika beribadah di Zulhijjah nyembelih. Walaupun hewan disuruh berakhlak nggak Bu? Nanti Bu saksikan sendiri. Banyak orang nggak memperhatikan rambu-rambu akhlak. Meskipun dengan hewan. Makhluk Allah bukan itu? Padahal Rasulullah pernah bersabda. Kita disuruh berbuat baik. Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in. Sesungguhnya Allah mewajibkan kalian berbuat baik dalam segala hal. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza dzabhtum fa ahsinud dzabh. Kalau kalian membunuh, mengeksekusi sesuai tuntunan syar'i, pilihlah cara yang terbaik. Kalau yang kemarin terpidana narkoba 14 Bu, baru tembak berapa? 4, saldo 10. Ya Bu ya. Nah, kalau dalam eksekusi syar'i itu kan dipenggal, bukan ditembak. Ya itu tempuh cara yang terbaik, mengurangi rasa sakit. Makanya alatnya sangat tajam. Eksekutornya algojo sekali penggal. Des. Paham Ibu? Mengurangi rasa sakit, yang dipenggal urat leher, karena ini yang mematikan langsung. Bukan betisnya Bu, des bukan. Apalagi perutnya, des bukan. Paham Ibu ya?
Nah, kemudian apabila kalian menyembelih, hewan bukan itu? Yang kita makan itu kan disembelih. Bu, hewan apa saja yang dimatikan dengan cara sembelih? Terus. Ya, pokoknya yang punya ini ya, leher. Kalau ikan? Masa ikan disembelih? Diapakan, Bu? Diapakan ikan? Ibu mau makan hidup-hidup? Ya dipukul. Ketika pukulnya juga pakai adab akhlak dong, Bu. Bismillah, jeder sekali pukul, mati. Tunggu mati baru disiangin itu. Ini pukulnya tok tok tok, kleper, masih hidup, dibelah-belah, tok tok tok. Itu nyiksa namanya itu. Begitu pula kalau nyembelih, nanti Idul Adha, perhatikan itu. Para Rasulullah merintahkan wa idza dzabhtum fa ahsinudz dzabah. Kalau kalian nyembelih, tempuhlah cara nyembelih yang baik. Seperti apa? Konkretnya itu. Dengan cara apa, Bu? Fal yuhidda ahadakum syafratahu. Kalau orang nyembelih kan pakai alat, pisau misalnya. Hendaknya orang yang menyembelih menajamkan alat potongnya itu. Gak boleh yang tanggung karena menambah rasa sakit. Gak boleh yang karatan. Nanti ibu suaminya itu ikut panitia Idul Adha. Bantuin nyembelih, bagus. Pisau ibu dapur, 2 tahun gak dipakai karatan, main pakai aja itu. Dari sisi medis itu pun gak layak. Belum disteril itu. Banyak yang gak peduli itu. Jadi tajamkan alat potongnya. Fal yurih dzabihatahu, kata Rasulullah. Kemudian setelah menyembelih, berilah keleluasaan bagi hewan yang disembelih itu untuk meregang nyawa. Jadi setelah disembelih, diamkan dulu. Tunggu apa? Tunggu mati baru dikuliti. Ini masih gerak-gerak udah apa? Nah itu sadis, tidak beradab, berakhlak gitu. Paham Ibu? Karena banyak oknum petugas, pejagal yang nggak peduli, ngejar target, Bu. Coba aja Ibu lihat. Baru dipotong kan sapi lama, Bu. Kurang lebih 15 menit. Setelah disembelih meregang nyawa mati itu 15 menit. Kalau kambing lebih cepat. Ya kambing paling 5-10 menit. Tunggu mati, Bu. Lama kan meronta-ronta dulu. Sampai terakhir ngorok ya, Bu. Ibu pernah nonton gak sih? Ya. Hah? Nggak tega. Kalau sama suami tega banget itu. Ibu terbalik gitu. Iya, kalau mau suami raja tega Ibu. Oh, jangan Ibu ya. Ya itu yang ngancam dengan pisau siapa itu? Suka ngancam-ngancam. Baru dengar baca-baca poligami udah tak cocok. Baru baca aja udah. Jangan baca ini Mas. Jangan ikut seminar ini Mas. Jangan ikut kajian yang ini. Emang kenapa Bu? Orang kan belajar dapat ilmu. Ya Bu ya? Adapun aplikasi kenapa Bu? Ntar dia kepingin katanya. Lo kepingin sesuatu yang mubah dan halal boleh nggak Bu? Tuh boleh Bu. Ya boleh. Ibu memberi izin memberi maaf. Ibu memberi izin memberi maaf. Memberi maaf berarti berbuat dulu baru ngomong ya. Baik. Oh nggak dua-dua. Baik, ibu-ibu jamaah sekalian, rahimakumullah. Jadi itu akhlak terhadap hewan makhluk Allah. Dalam hal menyembelih, tajamkan, sembelilah. Kan adab-adabnya apa, Bu? Nah ini juga lupa nih sebagian. Ibu padahal itu makanan, menyangkut kesehatan. Tapi banyak yang nggak peduli. Ibu pernah dengar nggak? Hewan kurban yang mau disembelih itu hendaknya dimandikan dulu. Karena ini kotoran ini. Nempel di kulitnya. Paham Ibu? Tanya dokter hewan. Ada dokter hewan nggak? Nggak ada Bu ya? Yang punya peliharaan pet ada nggak? Nah Ibu praktek tuh akhlak. Siapa punya kelinci? Adek punya kelinci? Ibu punyanya apa? Nah kucing. Bagaimana akhlak Ibu kepada kucing itu? Kita makan di meja makan. Ada ikan kembung bakar lagi Bu. Wih mantap nian kan? Sama tuna asam pade. Kepingin ya Bu ya? Nah, tanya Uni itu. Jadi lapar. Atau Ibu ayam pop barangkali? Ya, ketika makan ada si meong di kolong apa itu?
kolong meja, ngelus-ngelus kaki kita. Tandanya apa itu? Minta. Masa ibu dengerin please, please? Ya kan nggak mungkin ya ngomong gitu. Ya kita sadar saja itu. Kalau benar beradab, berakhlak kepada hewan, singkirkanlah bagi. Ini banyak yang lupa makan ikan kembung bakar. Ya Bu ya, lupa diri sampai habis side A, side B tuh Bu. Bolak-balik kan? Begitu tersisa seperti sisir. Tahu sisir Bu? Sudah kepalanya dihirup. Ya Bu ya, udah habis semuanya, bening. Ya Bu ya, baru kasih si kucing, caranya gimana? Push. Mana akhlaknya itu? Awas, kalau kucing bisa ngomong, dia bilang sama temannya, jangan deket tante pelit itu. Nanti dia berpantun itu, buah nangka, buah jeruk. Nggak disangka akhlaknya buruk. Tuh. Syukur kucingnya nggak bisa ngomong. Itu sama hewan. Bagaimana dengan manusia? Jadi Bu dimandikan hewan dipelihara sebelum hari pemotongan. Hari pemotongan berapa hari? 4 hari, 3 hari. Tanggal 10 hari nahar selepas sholat id. Ditambah hari tasyrik 3. Jadi 4 Bu. Ibu ngurangin aja. Ibu suka diskon ya? Payah ini. Bu sekarang lagi rame ini. Koruptor masa tahanannya lagi dibahas minta diskon Bu. Remisi Bu ya. Lama-lama permisi itu. Ya, baik. Jadi itu adab-adab. Menyembelih beribadah. Jadi bersihkan, pelihara, kasih makan. Waktu mau disembelih mandikan dulu. Ini menyangkut kesehatan bukan ritual Bu. Termasuk orang yang ikut menyembelih itu. Orang itu harus benar-benar steril. Lihat di masjid mana-mana banyak yang nekat. Bapak-bapak pakai singlet aja Bu. Keringat kemana-mana, ngerokok lagi nih. Pegang pisau gini. Ya sudah. Nanti ibu dagingnya rasa apa Bu? Rasa keringat dan asap. Itu banyak yang gak sadar itu. Bu, orang yang petugas sedang kurang sehat pakai masker. Karena itu namanya, ya Bu ya, apa istilahnya? Saya lupa tuh, zoonomi atau zoologi itu. Jadi penularan penyakit manusia ke hewan dan hewan ke manusia. Banyak yang nggak sadar itu. Ibu pernah baca berita? Biasanya di Idul Adha setelah sapi disembelih, di bredel, hatinya ada apa? Cacing. Ya kan Bu? Banyak nggak peduli. Nah makanya mengantisipasi itu, bersihkan, siapkan diri kita, pisaunya direbus dulu, mematikan kuman. Repot, tuh kan ngeremehin aja. Padahal itu lihat kalau udah keracunan baru. Paham gak Bu? Alhamdulillah saya dan teman-teman itu memperhatikan. Kalau nggak ngerti undang dokter hewan. Saya pernah minta undang, bayar, tolong periksa kambing-kambing kami ini. Layak nggak? Kalau dari syarat oke, dari sisi kesehatan. Ya Bu ya, kita kan awam. Minta sertifikatnya ini layak. Udah. Paham Bu? Dan nanti kapan praktek nyembelih ya. Mulai dari ayam. Ibu gimana? Tuh takut juga. Aduh, gimana ya? Bapaknya aja. Wah, ibu yang nggak enak-enak bapak. Ya berarti ibu termasuk anggota TBC itu. Tahu beres klub terima jadi. Iya. Tahu TBC Bu? Tahu? Tahu beres klub. Ibu jangan dicatat-catat kamus saya itu, jangan. Nanti saya dipanggil, mana rujukannya gitu, habis saya itu. Dah baik kembali Bu, akhlak. Nah terutama kita manusia makhluk sosial bukan? Berinteraksi nggak satu sama lain. Ingat kita hidup berpijak, siapapun kita, walaupun tuh di tengah-tengah ada orang kafir. Kan kemarin udah kafir itu kan ada 4. Ya kan, zimmi, mu'ahad, musta'man, ya kan, harbi. Mana catatannya? Besok semester genap ulangan itu. Yang nggak masuk tolong tuh catat balik itu, fotokopi. Kafir berapa Bu? 4. Zimmi, mu'ahad, musta'man, harbi. Yang kita musuh itu yang harbi itu, yang memerangi kaum muslimin. Tapi yang 3 ini ada di sekeliling kita. Ibu beradab berakhlak nggak? Beradab berakhlak nggak kepada mereka? Tuh tetangga kafir, ibu masak masakan, bagi nggak?
Jangan kafir. Ya kafir mana? Itu hubungan sama manusia. Boleh nggak Bu? Nah itu adab akhlak. Nah termasuk pelajaran kemarin kasus seperti apa saya nggak tahu, tapi ambil intisarinya aja yang pokok. Tanjung Balai, Ibu ingat? Yang gara-gara bertetangga itu kan masalah akhlak yang muslim terutama. Masalah azan. Benar Bu? Merasa terganggu katanya nggak terima, akhirnya yang muslim marah. Kumpulin teman-temannya, ngeroyok, bahkan membakar tempat ibadah orang lain. Kalau muslim yang benar nggak mungkin itu Bu. Benar nggak Bu? Akhirnya dimanfaatkan oknum, menjara, merampok. Nah itu kan. Makanya sebelum, ya oke lah itu satu masalah tersendiri. Tapi introspeksi ke dalam Bu. Ini akhlak kita ini. Tetangga walaupun kafir punya hak nggak? Kalau masalah azan udah finish itu ibadah kita. Siapapun nggak boleh larang. Tapi azan fungsinya panggilan sholat. Selain dari itu, gimana akhlak kita? Berapa banyak itu masjid bacaan yang nggak jelas. Menjelang azan aja ada tambah-tambahan. Apalagi Ramadan kemarin sampai jam 2 dini hari tadarus. Tadarusnya mungkin benar baik. Kalau mau pakai aja mic dalam, jangan mic luar. Ibu ya, ganggu tetangga nggak itu? Itu kan akhlak. Tapi sebagian orang menjustifikasi. Syiar, apanya yang syiar? Apanya yang syiar? Ganggu orang nggak itu? Sekarang kita balik, giliran mereka non muslim bikin kegiatan, kita marah nggak? Nah itu nggak fair. Makanya dari kita dulu. Menggunakan pengeras suara. Sekarang saya dengar sudah disiapkan tuh mobil pemantau pengeras suara di masjid-masjid. Ayo. Jadi mulai dari kita. Kadang-kadang Ramadan kemarin Masya Allah jam 2 dini hari itu. Beberapa masjid musola tuh semangat Bu. Bahkan sampai memberi pengumuman mirip seperti stasiun kereta api. Perhatian, jam sudah menunjukkan jam 2.30. Kalau ada yang iseng kan sebentar lagi Argo Bromo segera berangkat gitu. Maksudnya baik membangunkan orang sahur, tapi caranya salah, mengganggu orang. Betul nggak Bu? Ayo siapa yang ngawinin anaknya jegat jalan, tutup separuh, bikin tenda. Ayo, udah izin belum? Udah pemberitahuan nggak jauh-jauh hari pada tetangga? Itu terganggu Bu, itu akhlak itu, akhlak. Boleh, tapi ngomong sama pengatur warga itu RT RW, bikin surat permohonan, bila perlu Ibu bikin edaran. Ini akhlak Bu. Bikin surat tembusan Pak RT persetujuan fotokopi tetangga terdekat. Mohon maaf sehubungan dengan ada acara keluarga kami, kenyamanan Bapak Ibu sementara terganggu pada hari ini jam sekian gitu. Ada nggak yang bikin surat edaran? Boro-boro. Katanya rajin ngaji. Mana? Biarin aja yang lain juga begitu. Jangan mencontoh yang tidak baik. Paham nggak Bu? Paham nggak? Ini adab akhlak. Nah termasuk Bu, kita manusia normal berhubungan satu sama lain. Termasuk kafir yang 3 tadi. Disuruh nggak akhlak adab mulia Bu? Makanya kenapa kalau orang lain umumnya kurang suka sama kita? Karena kita tidak pandai bergaul, tidak memperhatikan rambu-rambu akhlak mulia. Ada seorang ahli psikolog, saya kutip nih orang umum ini, bahwa di antara resep elemen kunci supaya kita bisa berhubungan dengan lebih baik, Bu pernah dengar kecerdasan sosial nggak Bu? Kecerdasan itu macam-macam. Ya, IQ, intelektual, Ibu ya, intelligentsia quotient, IQ Bu. Kemudian ada lagi emotional quotient, kecerdasan emosi. Ketika bicara berhubungan sama manusia, nah ini nih, apa Bu? SQ. Itu yang spiritual. Tapi yang S itu juga itu, sosial. Berhubungan nggak Bu? Kita harus cerdas, perhatikan akhlak adab mulia. Kalau di kantor diajarkan service excellent, paham Ibu? Apalagi bagian-bagian yang melayani itu, diajarkan itu. Supaya kepada pelanggan, nasabah itu memberi apa Bu? Servis yang terbaik, senyum, ramah, betul nggak Bu? Ya Bu ya,
Sekarang di mana-mana ibu ke bengkel motor Honda nggak bu? Itu bu baca do, jangan tidur aja. Slogannya siap, SIAP. Bu hafal nggak? Kayaknya jarang ke bengkel ini. Oh, bapaknya? Ya, boleh nggak ibu ke bengkel? Ya bapaknya lagi sibuk. Ya, wah ibu ngeles lagi hari libur. Wah benar-benar ini. Enggak, sekarang suaminya lagi dinas luar kota deh, ayo rasain. Lah akhirnya kan nggak diganti itu oli, sudah berbulan-bulan. Benar nggak bu? Ikuti dong saran teknis itu. Nah di bengkel Honda saya ingat saya ada slogan siap, selalu ingin Anda puas. Kan singkatannya itu. Itu bagian dari budaya kerja. Ya, memuaskan konsumen, selalu ingin Anda puas, siap disingkat. Nah, kata ahli kalau kita ingin punya kecerdasan sosial sebagai bekal supaya apa tadi bahasan kita bu? Resep bergaul, kita harus cerdas sosial. Itu disingkat dengan space bu. Bahasa Inggris space, S P A C E. Itu ya, maaf bahasa bule nggak apa-apa ya. Nanti terjemahnya bahasa Pak Le ini. Space, ruangan artinya bu ya. Angkasa, space. Apa itu S-nya? Kok ibu nggak nyatet sih? Nanti saya tanya loh. Bukan yang Honda tadi siap, bukan ini. Ini resep supaya cerdas sosial, bekal supaya bergaul menjadi lebih baik. Caranya itu diasah. Jadi space. Yang pertama apa bu? S-nya itu. Ini maaf bahasa bule nggak apa-apa bu ya. Nah nanti ibu tolong terjemahkan bu ya. Ya, jadi mutarjim nanti. Yang pertama S, situational awareness. Ya bu ya, situational awareness dialihbahasakan. Sadar situasi, nah gitu. Paham nggak ibu? Sadar situasi. Ini lagi situasi apa nih? Paham nggak ibu? Awareness, situational awareness. Maaf ya bu ya kalau dimarahin sok bule gitu. Nanti nggak cerdas-cerdas. Orang paham bisa bermanfaat, bisa bahasa asing, bagus nggak bu? Apa haram belajar bahasa Inggris? Hah? Haram nggak? Haram kalau digunakan untuk maksiat. Jago bahasa Arab, ngerti, bagus. Bagus nggak bu? Top, bisa memahami syar'i, bagus itu. Makanya apresiasi dong orang lain kalau punya kelebihan. Ibu pandai masak, ada faedahnya. Ibu ya, supaya nggak delivery order terus. Nah itu kan ibu TBC tahu beres klub, tinggal telepon 14.0, 14.0, 14.0. Tahu lah bu. Kenapa bu? Kan baca aja itu ibu, susah amat sih ibu. 500, 600, 500, ya hafalin aja lah itu. Loh kan kalau sibuk di kantor kan, habis rapat nggak ada makanan kan tinggal gini aja. Ibu ya, delivery order. Apalagi anak-anak ibu malas keluar itu, ya lagi mager, tahu mager? Malas gerak, baru tahu. Kok kamu nggak keluar sih? Mager mah katanya, apa itu? Malas gerak. Suaminya ditanya, Mas kok nggak kemana lagi, bete apa? Nah bingung kan, bete. Itu bahasa bule, bad tempered itu. Oh baru itu, lagi futur gitu. Ya bad tempered, lagi nggak ada semangat bu. Ya jadi apa yang pertama tadi? Halo bu, apa? S, space ya. S, situational awareness, sadar situasi. Jadi peka lah bu. Ya ketika berhubungan sama orang lain, peka, tahu peka nggak bu? Ya memahami situasi orang lain. Kalau nggak memahami kan orang nggak suka. Ini orang lagi repot, masih aja nanamu. Betul nggak bu? Betul nggak bu? Itu nggak peka itu. Ya orang lagi sakit harusnya menghibur, takziah, ini nakut-nakutin. Ya bu ya? Iya, bu adab menjenguk orang sakit ada, nanti kapan-kapan belajar itu adab. Apa yang Rasulullah ajarkan kalau menjenguk saudara yang sakit? Bacakanlah ba'sa tohurun insya Allah. Itu kan bu? Singkat. Bahasa kita lah hibur, sabar mbak, mas. Ya mudah-mudahan Allah beri kesembuhan.
Kan banyak yang nggak sadar situasi. Lagi jenguk sakit, ketemu lain yang satu ngomongin bisnis. Kita nanti berapa persen ya? Padahal lagi apa itu? Kalau juga ngomongin soal penyakit, sadar diri Bu. Misalnya kita tahu kan nanya teman yang sakit. Sakit apa kata dokter? Sakit anu. Kita tahu informasi lain. Ada teman kita yang lain, saudara, mengidap penyakit itu cuma 3 hari bertahan. Jangan bilang itu, sakit apa? Saudara saya cuma 3 hari. Itu langsung grafiknya gitu. Paham Ibu? Itu nggak sadar situasi namanya itu. Pantas aja orang nggak demen sama kita. Paham nggak Bu? Sulit bergaul. Nanti ini Ibu dijauhkan itu. Syukur nggak diisolasi itu Bu. Jadi orang yang tanpa rasa dosa, misalnya Bu, tuh perokok ahli hisab. Tahu Bu ahli hisab? Ya, hisab pakai P bukan pakai B. Kalau hisab pakai B nanti Idul Adha kan nunggu sidang isbat. Ibu ya, penetapan kalau kalender kan hari Senin 12 September diperkirakan Idul Adha kan? Benar nggak Bu? Ya nunggu sidang ru'yat hisab itu pakai B. Nah ini ahli hisab pakai P. Siapa itu Bu? Dewan Suro Sukaro rokok. Loh iya. Ya udah tahu ada tulisannya area bebas asap. Tetap aja dia. Ya Bu ya, tetap aja. Tanpa rasa dosa. Ya Bu ya itu nggak sadar situasi. Paham nggak Ibu? Apalagi ada ibu-ibu hamil, ya ada anak kecil, ada orang sakit. Enjoy aja Bu. Dikasih tahu malah, mas maaf itu bacanya. Diam kau, pria punya selera katanya. Ya itu iklan lagi itu. Pria punya selera katanya. Aduh, kalau ibu nggak terima kan, mas wanita punya rupa. Ayo gimana itu? Jadi itu Bu ya, sadar situasi. S yang pertama. Yang kedua apa? P. Presence. Ini bahasa bule lagi Bu ya. Mabuk karena saya nggak bisa bahasa Arab ini. Presence. Apa itu presence? Kemampuan membawa diri. Kemampuan membawa diri. Kalau tadi kan sadar situasi. Nah sekarang tuh pandai menempatkan diri. Presence. Ibu maaf ini karena memang lagi di shoot. Ya Bu ya, saya nggak boleh bergerak-gerak. Ya, karena kalau saya pindah sini nggak apa-apa. Ibu tulis saja lah. Ibu bisa tulisannya presence. Ya, PRE. Ya Bu ya, SENCE. Nah, gitu udah diejak-ejak dah. Kayak huruf hijaiyah Bu ya, alif fathah A, ba kasroh bi, abi, gitu Bu ya. Iya. Ibu Iqra berapa Bu? 1 aja nggak khatam itu. Karena bolos terus ya Bu. Iya. Ibu kalau ngaji jangan mudah terserang penyakit muntaber. Kemarin apa muntaber? Mundur tanpa berita. Nah, itu. Awas kajian sama saya kena muntaber, awas. Bu Ella mana absennya ini? Kan saya minta kemarin. Ya, daftar peserta, ya Bu ya. Enggak, supaya ada ukuran, jelas. Ya jadi present apa Bu? Kemampuan membawa diri. Jadi etika penampilan, tutur kata, pakaian, tegur sapa, gesture tahu Bu, gesture? Gerak-gerik tubuh itu lagi rame sidang Jessica itu. Semua ahli telematika, komputer dipanggil termasuk ahli gesture Bu ya. Gerak-gerik tahu nggak Bu? Gerak-gerik. Loh Bu nanti belajar ilmu berbohong Bu. Jadi apa? Supaya kita tahu nih orang nih nggak cocok ucapan sama perbuatan tuh anak kita. Ya kalau bilang kamu ngambil jatah adik kamu ya tangannya ke belakang geleng. Enggak, itu bohong itu berarti. Gesture nggak itu Bu? Bola mata ini ada makna ini Bu, kelihatan itu. Orang ngomong, ibu lihat kalau bentar-bentar yang kanan ke atas mulu, waspada itu. Itu belajar gesture. Lah kan banyak orang nggak peduli Bu. Lah itu bagian dari ilmu. Bagaimana berhubungan orang, jangan nuding, kewaspadaan perlu nggak? Bu kadang-kadang ada orang ya ngomongnya tahu nggak melambung itu Bu, tinggi ya, wah pokoknya JJS lah janji-janji sur, itu waspada itu.
Ya biasanya model begitu jarkoni Bu. Ya, iso ujar ra iso nglakoni. Nah itu. Itu sing Jawi itu Bu. Ya kalau orang bule neto, no action talk only. Omdo, tahu omdo nggak? Nah ya udah gitu aja. Ibu kalau bahasa bule mahir itu neto, no action talk only. Dah bahasa Simbah aja dah. Jarko. Nih. Apa Mbak? Iso ujar ra iso. Nah ya wes itu. Dah. Jadi apa tadi? Present, kemampuan membawa diri. Jadi jangan sembarangan Bu. Ketika bicara sama orang, mendengarkan. Tinggalkan kesan yang baik. Betul nggak Bu? Yang netral. Jangan bikin kesan yang buram-buram syubhat itu loh Bu. Ya Bu ya? Iya, kalau Ibu kasar nggak mau ini pakai cadar lagi. Oh ini kayaknya teroris nih. Nah kan? Betul nggak Bu? Iya, bukan masalah cadarnya. Gerak-gerik kita itu. Kalau ketemu udah sesama ibu pada kondisi yang tepat, ya buka aja, kenapa sih? Assalamualaikum, senyum aja. Maaf ya siapa ya? Masih aja gitu. Loh kalau sama ibu-ibu boleh nggak? Ya boleh dah. Saya ini, oh iya, terima kasih. Gitu. Kecuali bukan mahram, betul nggak Bu? Itu lain masalah. Ini jadi kadang-kadang Bu, agama Islam yang mulia, manhaj yang mulia ini terkotori oleh ulah oknum. Makanya Ibu kalau masuk tes kerja ada tes kepribadian nggak Bu? Nah mudah-mudahan ini pengajian Majelis Taklim Konita nanti tes ulang ya. TPA, tes potensi akademik. Ya tes kepribadian, jadi ketahuan itu. Dan Ibu yang ketiga, kan baru P, S sudah. P sudah, sekarang apa? A, apa itu A? Authenticity. Otentisitas, tahu Bu? Authenticity, otentisitas. Apa itu? Jadi gerak-gerik sinyal yang membuat orang lain menilai bahwa kita pantas dipercaya. Itu authenticity Bu. Otentisitas bahasa kita. Sinyal gerak-gerik yang membuat orang menilai kita layak dipercaya. Sehingga bisa jadi teman gak Bu? Teman bicara. Loh, kalau belum apa-apa udah dusta, gimana Bu? Sudah kampanye lagi jadi ada dusta di antara kita. Nyatanya? Omdo lagi. Buya, jujur, terbuka, bisa dijadikan teman. Betul nggak Bu? Nah itu namanya authenticity. Jadi sinyal perilaku yang membuat orang lain, ya Bu ya, menilai kita pantas dipercaya. Kalau udah sulit dipercaya gimana Bu? Orang nggak percaya. Kalau janji telat mulu, ya Bu ya. Benar nggak Bu? Makanya saya bilang semua pihak tepat waktu. Ya Bu ya, time is money. Itu kata bule lagi itu. Ya, nggak boleh buang-buang waktu itu. Nah, jadi elemen ini penting. Sehingga kita apa Bu? Mampu ya menunjukkan ketulusan. Loh kan kita bergaul Bu. Kalau bergaul tidak tulus kan kelihatan Bu. Kalau lagi senang datang, kalau lagi susah ngilang. Paham ya Bu? Pergi nggak ditegur, ya hadir nggak disapa, gimana ini Bu? Nah itu authenticity Bu ya, sinyal gerak-gerik yang membuat orang lain menerima kita. Bisa dijadikan teman, bisa dijadikan teman berbicara. Lalu C, benar Bu? C, kan space Bu. S-P-A, sekarang apa? C ya, clarity. Apa itu clarity? Kejelasan Bu, clear, tahu clear? Ibu taunya sampo aja itu. Clear artinya apa? Jelas, clarity, kejelasan. Nah itu komponen elemen cerdas sosial itu Bu. Maksudnya apa kejelasan? Jadi kalau kita menyampaikan kata atau ide itu, gagasan, jelas dan persuasif. Jangan kalau ngomong apa? Kalau ngomong apa Bu? Gak jelas, tahu gak Bu? Bikin orang syubhat. Gak jelas ini maksudnya apa ini orang. Ya Bu ya? Jadi clarity itu perlu. Kecerdasan sosial. Jadi kalau apa-apa menyatakan ide,
pendapat atau ucapan itu harus jelas, gamblang dan juga persuasif sehingga orang lain tuh paham. Persuasif tahu nggak Bu? Membujuk secara netral. Jangan maksa Bu. Karena sekarang banyak orang marketing itu maksa. Tahu nggak Bu? Di kendaraan umum tiba-tiba ada yang menawarkan barang ditaruh di pangkuan kita, ditinggal aja. Benar nggak Bu? Entah permen, entah apa. Benar nggak Bu? Itu mah bukan persuasif, itu penjajahan itu. Kalau yang normal kan, maaf Bu, Ibu berkenan, ya kan? Ya melihat-lihat produk kami, silakan. Kalau nggak, enggak. Maksa nggak Bu? Nggak maksa kan? Kalau nggak berkenan, sama Ibu kan sering ditelepon. Sama marketing tuh. Kredit card lah, apalah, inilah. Maaf, halo dengan Ibu Anu ya bisa minta waktu sebentar. Ibu bilang, maaf dari siapa ini? Dari ini keperluannya Pak, kami mau menawarkan gini. Ya kalau nggak berkenan, aduh maaf saya tidak butuh, lain waktu saja. Terima kasih, jebret selesai. Benar nggak Bu? Maksa nggak dia? Kalau dia maksa laporkan itu. Ya Bu ya, YLKI apa Bu? Apa? Yayasan lembaga, L-nya lembaga konsumen. Laporkan itu, kita konsumen punya hak. Kalau ada siapapun yang memasarkan produk memaksa itu laporkan. Jadi itu Bu ya, clarity, kejelasan. Kenapa perlu kita miliki? Nah, kadang-kadang gini, kita punya ide yang bagus, cemerlang. Seperti tadi kan ibu kita dari Kalimantan menawarkan ide itu Bu. Ya, cemerlang, bagus, jelas bagi kita itu. Tapi ada orang-orang yang punya ide bagus, tapi lantaran mengkomunikasikannya tidak pandai, akhirnya orang nggak yakin. Benar nggak Bu? Ah gitu aja. Benar nggak Bu? Ah gitu aja. Ibu ngajak orang ngaji, ya gimana Bu? Ibu nggak clarity. Tapi kalau Ibu jelas, Ibu ya bukti, testimoni lagi, ayo kita dapat faedah ini pasti. Kalau Ibu pandai seperti itu, Ibu nanti member get member Bu. Ya Bu ya, buy two get one mah kurang jadinya. Buy two get three Bu, buy one get two gitu. Ibu tuh bolak-balik gitu. Ya itu kan Bu, kita bisa mengajak pihak lain untuk perubahan yang lebih baik. Baik itu yang C, terakhir apa? E. Ibu ini baru modal dasar Bu, membekali supaya apa? Resep mudah bergaul. Kan cerdas sosial dulu kan? Kita baru bicara space 5 ini. S sudah, P sudah, A sudah, C sudah, terakhir E. Apa itu E? Empathy. Bahasa kita empati Bu. Kalau Ibu nomornya simpati kan? Ibu ya? Telkomsel. Ini empati Bu. Apa itu empati? Keadaan mental yang membuat seseorang merasa, Ibu ya, dalam perasaan dan pikiran orang lain. Jadi gini Bu, empati itu merasakan apa yang orang lain rasakan. Empati Bu. Orang sedang berduka, ya kita turut berduka. Orang sedang senang, kita ikut senang, bergembira. Kelahiran, ucapkan selamat. Bu ya, jangan terbalik-balik. Ini ada yang terbalik, temennya kepilih jadi pejabat, dilantik Bu. Ya, sertijab lah. Tahu sertijab? Apa Bu? Ini nggak ada istri pejabat sini. Serah terima jabatan. Sekalinya ada pejabat peranakan Jawa Batak. Ibu ya? Kenapa Bu? Oh gitu, Jawa Barat. Ibu tahu Puja Kesuma? Nah itu Bu sudah pinter singkatan sekarang, terima kasih. Alhamdulillah, berarti nggak sia-sia ilmunya Bu ya. Terima kasih. Catat lagi Bu ya. Sudah berapa itu Bu tadi? Ya baik Ibu, jadi apa? Empati. Merasakan apa yang orang lain rasakan. Jadi maksud saya Bu, ada yang dilantik temannya jadi pejabat. Diberitakan, si Fulan jadi pejabat.
Misalnya kemarin kan alhamdulillah dia kepilih karena reshuffle Ibu ya. Dia masuk dari jajaran itu kan? Iya, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tersinggung Bu. Faham Ibu ya? Jadi kalau empati ya, oh alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah beri hidayah taufik supaya dia tetap amanah. Betul nggak Bu? Jangan malah Ibu black campaign di belakang layar. Si Fulan diterima jadi ini. Kalau nggak kedukun nggak mungkin dia. Nah, siapa itu? Bukan ibu-ibu Konita itu. Baik, jadi apa? Kalau kita empati, jadi kita sama Bu, sejajar dengan orang lain ketika bergaul. Paham nggak Ibu? Sama seperti kelompok lain. Jadi dengan empati menjelaskan sejauh mana kita ya punya pandangan, ya persamaan dengan gagasan orang lain, seberapa jauh punya keterampilan mendengar orang lain. Kan banyak orang nggak mau dengar Bu, maunya dia aja sendiri. Pokoknya benar sendiri lah gitu. Semua dianggap sama rata. Paham nggak Ibu? Paham nggak Ibu? Orang dilihat kondisinya dulu yang lengkap, jangan digeneralisir. Paham Ibu? Beda. Contoh misalnya, ada seseorang bekerja di tempat yang kita anggap benar-benar lah secara syar'i itu bertentangan. Contoh bank konvensional. Paham Ibu? Itu kan jelas-jelas bertentangan. Kalau normal dan mampu, ya segera tinggalkan, cari yang lain lebih jelas. Paham gak Ibu? Jelas gak itu Bu? Kan riba haram, udah jelas. Tapi ketika memberi saran, masukan kepada orang, dilihat kondisi orang itu. Kalau orang itu termasuk mampu, saat ini juga keluar, selesai Bu. Betul nggak Bu? Bapaknya pengusaha, orang kaya, gampang keluar hari ini, dia masih bisa menghidupi keluarganya. Tapi kalau orang yang memang disitulah andalan dia cari nafkah. Paham Bu? Anak laki satu-satunya, ibunya sudah janda, adiknya banyak. Gimana Bu? Ayo, gimana? Regu A? Regu B? Regu C? Karena sebagian tuh kurang empati. Oh keluar katanya, keluar. Terus gimana keluarga saya? Udah tawakal sama Allah. Yang beliin nasi siapa? Ibu. Hah? Jadi dilihat. Ya ada syekh itu yang menjelaskan. Ya udah dia ingkari. Tetap punya keinginan keluar. Ya Bu ya. Nah sekarang ambil karena memang darurat. Nanti begitu waktunya apa? Keluar. Kecuali memang dia kuat. Keluarnya kasih tahu. Ya, Bapak, Ibu siap melarat? Siap melarat, kenapa? Saya mau keluar ini. Lo kan udah dikasih tahu kan? Kita siap melarat mulai dari nol. Saya mau keluar. Oh, kami terima. Ya, itu lain masalah. Tapi banyak yang gara-gara nggak siap itu sampai bercerai sama istrinya, Bu. Paham, Ibu? Orang tuanya yang suruh. Ya, Bu ya, ceraikan ini. Tinggalkan ini. Macam apa itu? Ya, Bu ya, siapa yang kasih makan? Nah maka dari itu empati Bu. Jadi nggak boleh mengeneralisir. Dilihat kasus per kasus. Nggak boleh generalisir nggak Bu? Nggak boleh. Sama ketika ada seorang ibu ada masalah. Ya Bu ya kepada orang yang dianggap mumpuni. Jangan apa-apa. Ya udah Bu cerai aja Bu. Weh nanti dulu kenapa sih? Memang dia penampung apa? Dilihat dulu. Para ulama menjelaskan cerai itu bahkan ada yang wajib, ada yang haram. Ya Bu ya, ada yang makruh, ada yang mubah. Dilihat sikonnya, betul nggak Bu? Benar nggak Bu? Kalau masih bisa ini ya sudah islah saja. Apa islah Bu? Apa Bu? Itu program apa itu? Kodim apa kodam? Damai itu Nah ya udah gitu aja. Dan jadi Bu yang terakhir EM berempatilah. Nah itulah elemen kelima, elemen penting menurut para ahli bekal cerdas sosial. Baik sekarang aplikasinya bagaimana? Supaya kita mudah bergaul. Supaya semua orang siapapun menyukai kita. Apa satu pengajian, apa beda pengajian. Apa sama-sama muslim atau dia kafir. Bu kita makhluk sosial loh Bu. Kita butuh orang lain gak Bu? Berinteraksi pada sama manusia sebagai makhluk sosial. Tanpa bantuan orang lain bisa nggak kita hidup sendiri? Ayo. Bisa nggak? Apa Ibu semua ini multi? Multi bisa segalanya, bisa jahit, bisa masak. Oh boro-boro.
Yang ada nanti delivery order lagi Bu ya. Nah, iya. Ya paling tidak ibu nggak bisa masak tapi bisa jahit. Ibu nggak bisa masak, nggak bisa jahit tapi pandai merapikan. Betul nggak Bu? Ibu sudah ikut training melipat ini spray? Nah belum kan? Ya training lah itu. Itu bumbu membuat rumah tangga lebih bahagia. Ibu belajar lagi membuat teh kopi buat suami. Adukannya itu loh Bu. Jangan berisi, klontang, klontang. Jangankan orang lain, suami aja nggak suka. Paham Ibu ya? Nggak ikhlas, sudah berisik, beleberan, cemberut lagi. Aduh. Jangan-jangan cepat ditukar tambah itu. Kopinya Bu, kopinya itu. Orangnya mau jangan, orang edisi terakhir kok itu. Gak keluar lagi Bu. Nah baik. Nah jadi resep umum dalam hal bergaul, refleksi dari akhlak mulia. Ibu catat, yang pertama. Ini menurut ahli psikologi Bu. Ya? Loh, nggak dikasih WA sama Bu Ella pengajian kita apa Bu? Ya belum. Nggak judulnya dulu apa nih Bu? Resep mudah bergaul. Ya, resep mudah bergaul. Kalau tadi kan itu bekalnya Bu. Kecerdasan sosial 5 space. Nah sekarang ini nih prakteknya nih ya. Prakteknya ini resep mudah bergaul. Sudah siap? Resep mudah bergaul. Jangan salah nulis. Nanti resep bebek rica-rica. Salah lah. Ibu apa? Woku-woku ya? Ibu master chef? Oh di rumah. Ibu masak nasi aja ya Bu ya. Jadinya apa Bu? Makanya jadi peribahasa kita itu penyesalan nasi sudah menjadi. Padahal bubur enak tinggal kasih cakwe, daun seledri sama ayam suwir-suwir. Man. Ya itu orang yang termotivasi gitu nggak menyesal. Ibu ya. Ya, kalau orang yang Allah apa pesimis kan begitu. Sama istrinya aja begitu kan. Ibu ya. Kau tak seperti yang dulu lagi ya jangan. Nggak boleh. Enggak lah Bu. Enggak, mudah-mudahan suami ibu tuh soleh. Ibu ya? Iya, walaupun keluar ucapan seperti tadi, walaupun kau tak seperti yang dulu lagi, kau tetap milikku. Gitu. Itu bagus tuh. Belakangnya itu Bu ya. Ya, sampaikan salam pada suami ya. Surah Palin itu. Nah, Ibu yang pertama resep mudah bergaul. Sungguh-sungguh berminat pada orang lain. Jadi jangan separuh hati tahu Bu, ganjalan-ganjalan. Ibu ketemu tapi kayaknya ngeden gitu. Paham nggak Ibu? Jadi kalau emang nggak ketemu ya nggak senang berketemu, udah bilang aja, jangan malu-malu hati. Jadi kalau ingin mudah bergaul, tunjukkan sungguh-sungguh berminat Bu, berminat terhadap orang lain. Kalau udah nggak berminat, berat nggak Bu? Pikiran gelap, gerak-gerik serba salah. Kalau juga ibu memang ini ya udah bilang, aduh maaf Mbak, nanti kita lanjut ya, saya sedang repot. Boleh nggak Bu? Nah yang datang itu pahami, empati tadi do. Oh ya maaf ya nanti kita sambung lagi, udah selesai. Jangan jadi serba salah nih, aduh nggak enak nih ya. Gimana ya? Tamu sudah datang kemalaman, sudah matiin lampu, nggak pulang-pulang juga Bu. Itu kan kode Bu, kode. Ya, ibu sudah bolak-balik ya, maaf ya saya ke toilet dulu, padahal nggak mules itu. Itu namanya diving itu. Ya Bu ya, pura-pura itu. Nggak boleh Bu, bilang aja, jangan mules jadi alasan. Bilang aja, Bu maaf saya ada kesibukan, jadi kita potong sampai ini, nanti kita lanjut lagi. Itu, tegas nggak Bu? Bu harus tegas, jangan kelemar-kelemar jadi istri. Pelintat-pelintut jadi orang ini, tegas. Tapi dengan bijak Bu ya. Nah jadi kalau ingin diterima mudah bergaul itu tunjukkan minat. Paham Bu ya? Kalau nggak berminat, nggak siap karena satu dan lain hal, terang-terangan sejak awal bilang. Seperti tadi ibu di telepon marketing menawarkan. Ya Bu ya bilang aja, aduh maaf saya tidak butuh, terima kasih. Udah di-cut nggak tuh Bu? Udah selesai.
Itu yang pertama. Yang kedua, resep mudah bergaul apa? Tersenyum, Bu. Tersenyum. Bukankah Rasulullah yang mengajarkan la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajhin tolkin. Jangan kalian meremehkan perbuatan baik sekecil apapun meski dalam wujud apa, Bu? Tersenyum. Umumnya orang suka ketika bergaul tuh orang yang murah senyum. Kemarin Ibu catatan masih ada? Senyum ikhlas rumusnya 227 mana? Mana? Udah belum? Latihan senyum ikhlas 227. Melebar ke kanan 2 cm, melebar ke kiri 2 cm. Bertahan selama 7 detik. Itu latihannya. Loh Ibu, saya sering memberi training itu service excellent. Rumusnya itu. Latihan nanti di rumah. Rumusnya apa, Bu? Nah, selama ini Ibu senyum sama suami gimana? Senyum palsu. Kok palsu? Iya, sekalinya senyum pas gajian. Tanggung bulan? Kan jujur itu. Makanya Ibu sulit bergaul sama suami itu. Jangan mau orang lain, sama suami aja merengut. Kayak hordeng dirempel berapa itu? Tuh hordeng. Tahu rempel, Bu? Dirempel? Tuh dilekak-lekuk ya, Bu ya? Jujur, maaf Ibu. Ini kajiannya kan ibu-ibu. Contohnya kehidupan sehari-hari dunia ibu-ibu. Ibu jangan menyerang saya tunggal putra ini. Jadi apa? Tersenyum. Bu, kata para ahli. Tadi rumusnya berapa, Bu? Tuh 227. Itu salah satu sarana latihan. Latihannya di rumah, di cermin, di kamar. Jangan di teras. Sendirian. Nanti Ibu dikomentarin tetangga. Ini tetangga gendeng. Latihannya, Bu ya. Ibu kalah sama itu iklan pasta gigi itu. Wah, sumringah semua tuh rata-rata laki perempuan sumringah. Ibu latihan. Ya, Bu. Wah, mulai materialistis dia itu. Berarti kalau dibayar sama suami. Itu Ibu. Ibu diskusi berdua itu. Ya, Ibu pelaku pelapor. Oh, pelapor. Jadi Bu tersenyum, kata para ahli, orang yang tersenyum cenderung mampu mengatasi situasi, mampu mengajar dan menjual produk dengan lebih efektif serta bisa membesarkan anak-anak dengan lebih berbahagia. Tuh. Senyumlah, Bu, sama anak cemberut, sama suami cemberut, sama tetangga. Jangan-jangan sama saya cemberut ini. Sama semua teman cemberut. Senyumlah. Baik, ibu-ibu sekalian rahimakumullah, senyum. Ini analisis, tadi kan sabda Nabi, ini analisis para ahli, terutama psikolog. Bu, kalau orang murah senyum, hanya sedikit otot yang digunakan di muka ini. Tapi kalau orang cemberut, banyak otot yang mubazir. Paham Ibu? Seingat saya kalau orang cemberut, otot muka yang dipakai itu 70-an, Bu. Tapi kalau orang senyum itu cuma 13-an. Tuh. Makanya orang yang murah senyum cenderung awet muda. Coba kalau cemberut, lihat KTP-nya 27, lihat mukanya 72. Itu lihat aja itu. Ibu. Apalagi karena boros, Bu. Makanya Ibu saya tanya, jelita atau lolita? Sebenarnya Ibu ini jelita-jelita, tapi karena cemberut jadinya lolita itu. Ya kayak lolos 50 tahun. Ya Bu, tersenyumlah. Tabassam ya Bu ya, tersenyum. Jadi resep mudah bergaul kepada siapapun ya senyumlah. Hatta terhadap orang yang berbeda pendapat pada kita. Paham gak Bu? Ya walaupun jangan mentang-mentang nih dia musuh gua nih. Bener gak Bu? Cuma beda pendapat aja gitu. Bu, sebenarnya kalau ada orang masalah, kalau diteliti sebenarnya ya Bu ya, itu bukan hanya masalah beda pendapat Bu. Kenapa seseorang menjauh, cenderung bermusuhan, muaranya apa? Beda pendapatan Bu. Paham Bu?
Nah itu dia. Bukan beda pendapat, beda apa? Ya kenapa syirik? Harusnya belajar. Kok dia bisa lebih jauh ya hasil penjualannya? Kok kami sedikit? Belajar. Ibu ya? Beda pendapat mau wajar. Beda pendapatan Bu. Ya itu yang jadi masalah. Jadi tersenyumlah Bu. Para ahli juga menjelaskan kenapa kita harus tersenyum. Di antaranya apa sebabnya? Dengan tersenyum lebih mudah mendapat kebahagiaan. Benar nggak Bu? Apa saja kalau disikapi dengan senyum lebih mudah mendapat kebahagiaan. Kemudian apa? Dengan senyum kita bisa merubah keadaan. Paham nggak Ibu? Suami pulang capek, macet, kehujanan, basah, lepek, kuyup. Ibu sambut dengan senyum. Ini malah sambit dengan apa? Sepatu. Ibu luluh itu yang tadi rasa lelah itu disambut sama suami. Apa sama istri solihah itu Bu? Yang anggota ISIS kemarin kan? Loh ibu anggota ISIS kan? Istri solihah idaman suami ISIS. Mau nggak? Jadi anggota ISIS. Iya istri solihah idaman suami. Lah benar kali itu ISIS beneran ya Bu ya? Iya istri solihah idaman suami. Itu ISIS Bu. Suami ibu juga pasti ibu upayakan menjadi anggota ISIS. Bahkan wajib itu. Menurut ibu-ibu kan? Apa ISIS bagi suami? Ikatan suami istrinya satu. Paham Ibu? Jangan dicatat lagi. Nah jadi apa manfaat senyum? Merubah keadaan. Kemudian apa Bu? Itu keadaan kita juga bisa merubah keadaan orang lain. Betul nggak Bu? Kalau kita nerima berinteraksi dengan senyum, orang itu yang tadinya semula underestimate terhadap kita, tahu Bu? Suuzon dengan senyum, oh ternyata nggak seburuk yang kuduga. Betul nggak Bu? Jangan malah sebaliknya, tak seindah warna aslinya. Itu Fuji Film Bu ya. Jadi banyak faedah senyum itu Bu. Kemudian apalagi, umumnya kalau orang yang meraih kesuksesan itu murah senyum Bu. Ibu lihat aja siapapun, dalam bidang apapun. Orang-orang yang sukses umumnya murah senyum. Jadi ibu mau jadi istri yang sukses? Senyumlah. Jangan cuma senyum sama tukang sayur aja itu. Karena mengharap diskon. Kalau suami gimana Bu? Nah, itu apa Bu? Kalau kita senyum, kita nggak kehilangan apa-apa kok. Benar nggak Bu? Ada ruginya nggak Bu? Enggak, malah dapat untung awet muda. Ya Bu ya, daripada ibu ikat ini anti-aging. Ya, mahal itu. Udah senyum aja. Tahu anti-aging Bu? Oh ya Bu tahu lah itu. Kalau anti-aging kan ini Bu, menghindari ketuaan itu Bu. Paham lah Ibu ya. Kalau menghilangkan gelap-gelap whitening. Kalau Loh, Ibu saya dapat brosur saya kumpulin, saya baca Bu. Ibu dapat brosur main lipat buang, baca dulu. Oh iya. Ibu ya? Iya, menghilangkan bulu waxing. Paham Ibu? Iya. Supaya lebih lembab, moisturizing. Paham Ibu ya? Iya. Sebagian yang sudah lolita itu lolos 50 tahun, buka jilbab di kamarnya, lihat rambutnya keluar dunia hitam kan? Keluar dari dunia hitam, apa yang dilakukan? Coloring. Nah, itu. Paham Ibu? Bahkan ada yang kurang terima, tidak puas dengan ketetapan Allah, dikasih bergelombang ikal apa Bu? Rebonding. Dilurusin. Sudah ya Bu? Manfaat senyum berikutnya apa Bu? Lebih mudah kita tersenyum daripada cemberut. Betul nggak Bu? Itu faedahnya. Kalau cemberut itu kan ancang-ancang dulu, muqaddimah dulu. Bener nggak Bu? Ibu lihat kalau orang udah cemberut, ya Bu ya, mudah marah. Tahu Angry Bird Bu? Angry Bird itu yang alisnya gini kan.
Aduh. Lagi istri kalau cemberut melulu ya gimana suaminya, Bu? Makanya kalau ibu tolong selidiki. Kalau suami rajin gemar lembur, waspadai. Bukan ngejar overtime itu, bukan. Lihat slip gajinya Bu dibagi nggak? Ibu suaminya open nggak? Bukan yang bikin kue oven, panas itu Bu. Terbuka. Iya Bu, manajemen terbuka. Ibu lihat slip gajinya, ada nggak overtime? Kok nihil? Gaji nggak nambah-nambah, tapi sering pulang. Nah, jangan salahkan orang lain, ibu bercermin itu. Kenapa? Cemberut, galak. Paham nggak ibu? Iya, harus ibu service excellent. Telepon sekali-kali, Mas hari ini pulang jam berapa Mas? Tumben lu. Enggak, ibu telepon. Ya, ibu kasih service excellent itu. Ya Mas, kalau mau bisa nanti makan malam bersama di rumah. Sudah kami sediakan itu. Makanan favorit. Wih, mantap. Singkong Thailand. Wih. Nah. Pakai apa itu Bu yang putih itu? Apa Bu? Nah ibu flava ya, Bu lebih mahir lah, saya nggak tahu lah itu. Misalnya gitu. Senang itu, senang nggak Bu? Nah ini gimana suami mau pulang cepat, macet mah alasan itu Bu. Sebenarnya bisa pulang cepat. Maaf, kemarin saya ya baru pengalaman yang pengaturan ganjil genap Bu. Walaupun baru uji coba kan di Sudirman Tamrin ya Bu ya. Nah jadi, wah lewat mana ini? Kita pulang maghrib, kan itu jam 8 baru boleh keluar Bu. Mobil yang kita pakai genap. Kemarin hari Kamis 11 ganjil. Kalau mau keluar tungguin jam 8 kan? Waduh ini mabit ini saya bilang. Nah habis maghrib gimana caranya? Ya itu ada teman, ada ikut saya Pak, lewat belakang motong. Alhamdulillah dikasih jalan tikus keluar merdeka. Bukan kawasan itu kan Bu ya. Nah jadi bisa disiasati. Nah jadi suami pulang malam karena istrinya galak, cemberut. Sudah di kantor banyak kerjaan dimarahin atasan, pulang disambut dengan cemberut. Ibu kemarin apa? Saya bilang, suami yang sering pulang malam karena istri cemberut, karena teringat tulisan Dinas Pemadam Kebakaran. Pantang pulang sebelum padam. Jadi nunggu reda baru apa? Nah makanya yang ketiga. Sekarang yang ketiga nih. Resep mudah bergaul. Kendalikan emosi. Kendalikan apa Bu? Emosi. Ya, emosi itu yang negatif, amarah Bu ya. Ada emosi yang positif, bagus. Terutama ibu yang pemarah itu, kendalikan dong. Kan ada di hadis Nabi, seseorang minta nasihat pada Rasulullah. Singkat Rasulullah jawab, la tagdob, la tagdob, la tagdob. Jangan kau mudah marah, jangan kau mudah marah, jangan kau mudah marah. Secara umum kalau orang mudah marah, pasti nggak disukai orang lain. Betul nggak Bu? Nah supaya mudah bergaul, ya kendalikan. Kita punya emosi tapi kendalikan. Ibu biasa marahin anak sampai nyubit-nyubitin dilaporin lo nanti. Mau diperkarakan. Diponis berapa bulan Bu? Yang guru nyubit murid itu 3 bulan ya. Nah ibu awas nyubitin suami sampai biru-biru itu awas. Ya, lapor Komnas HAM lo Bu. Nah jadi kendalikan. Kalau sebagian kita tuh jujur aja emosional, tapi ketika berhadapan sama orang, tahan nggak Bu? Termasuk ini kadang-kadang lupa. Di dalam rumah tangga aja, suami istri pasti ada perbedaan nggak Bu? Cekcok lah gitu. Marah nggak? Ketika kita marah ada anak, gimana? Gimana Ibu? Mampu bertahan? Sampai giginya, gitu gimana Bu? Tahan. Ibu ya apalagi di hadapan orang, tahan. Nanti orang bilang, ih ini ibu pemarah, jangan deket ini Bu. Awas ibu galak, nah gimana itu? Jadi kendalikan emosi, bagaimana caranya? Lihat hadis Nabi SAW. Idza ghadiba ahadukum falyaskut. Apabila seorang di antara kalian marah, ya Bu ya, suruh diam. Jangan berucap apa-apa. Hadis lain kalau marah berdiri, suruh apa? Duduk masih bergejolak. Baring masih berontak. Wudhu, baca Quran, beribadah ya yang sesuai tuntunan. Atau paling tidak baca ta'awuz. Apa ta'awuz?
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Reda itu, Bu. Yang baca siapa? Yang marah-marah. Ini istri salah dosis lagi. Lagi masuk suami di kamar, suami lagi marah-marahin itu. Istri yang baca a'udzubillahi minasyaitonir. Tambah marah lagi. Nanti suaminya bilang, emang gua setan. Paham Ibu? Nah jadi begitu pula kalau ingin mudah diterima bergaul dengan pihak manapun, Ibu ya kendalikan emosi. Kan tadi cerdas emosional termasuk nggak Bu? Cerdas sosial, cerdas emosional. Kita harus cerdas punya keterampilan supaya hubungan kita relatif lebih baik. Apalagi ibu yang suaminya dinas luar kota itu. LDR tahu Bu LDR? Apal Ibu, bahasa bule ya. Long distance relationship. Waduh. Karena suka dinas mana Bu? Ya berarti suaminya tuh kerjanya PJKA Bu. Ya pergi Jumat kembali Ahad. Nah itu. Kan sepekan sekali setoran. Ya Bu ya? Kenapa Bu? Oh S3 apa Bu? Setor sekali seminggu. Luar biasa. Ibu e-banking aja e-banking. Ibu. Masa bawa tunai gini kasihan. Store sekali seminggu. Bu masih sistem setoran? Debet aja Bu, debet rekening udah. Bukan ada orang setiap weekend dia sekolah lagi kan, ngambil S2. Oh iya maklumilah. S3. Oh gitu, iya Bu. Tapi kalau ibu yang udah lolita tuh S3 Bu, sangat sepuh sekali itu. Baik ibu-ibu sekalian, rahimakumullah. Jadi kendalikan emosi. Itu yang keberapa Bu? Resep mudah bergaul. Jadi jangan tiba-tiba meluap. Lagi ngobrol sama orang, tiba-tiba anak suaminya telepon, terpancing lagi. Betul nggak Bu? Woi dasar lu gini, didengar orang nggak itu? Harusnya tahan nggak Bu? Tahan. Tahan aja, jangan mudah terpancing. Itu tahan. Bilang sama teman bicara kita, maaf nanti kita lanjutkan, saya ada keperluan ya. Ya udah pergi. Langsung di rumah tumpahin Bu ya. Kayak harimau menerkam siapa itu Bu? Nah jadi itu yang keberapa tadi? Ulang, pertama tadi apa? Berminatlah pada orang lain. 2. Senyum. 3. Kendalikan emosi. 4. Ingatlah nama seseorang. Paham Ibu? Itu resep bergaul mudah itu. Ingat. Jangan sebentar, maaf ibu siapa ya? Maaf Pak siapa ya? Nanti dibilang ini siapa sih ini? Ini bolot atau siapa? Enggak, kalau sesekali 2 kali ya dia lupa, oke lah. Ya Bu ya. Bu, mengingat nama orang itu tanda perhatian pada orang lain. Betul nggak Bu? Apalagi bisa menyebut nama orang yang dihormati lengkap Bu. Titik koma gelarnya itu, luar biasa. Hormati. Pertemuan formal jangan coba-coba loh Bu. Paham Ibu? Apalagi banyak caleg dari desa lugu kepilih Bu. Nggak bisa nulis, buta tulis. Yang bikin redaksi pidato kan sekretaris ya Bu. Sekretaris bikinnya itu disingkat-singkat lagi Bu. Misalnya kata ulang pakai 2. Bapak-bapak, bapak 2. Ibu-ibu, ibu 2. Nah ini begitu sambutan, bapak 2, ibu 2, saudara 2. Itu nggak inget nama orang itu. Kan lugu Bu. Ya, lo kan sekarang siapa saja bisa jadi pemimpin. Yang penting apa? Nah, ibu yang tadi itu S3 tuh, sekali setoran seminggu Bu ya. Nah, itu. Dan ibu ingatlah nama seseorang. Orang akan lebih senang disebut namanya nggak Bu? Benar nggak? Ibu aja senang banget disebut namanya sama suami kan? Daripada dia menyebut nama orang lain kan? Lo jujur nggak Bu? Siapa yang tidur itu ngigo nyebutnya nama orang lain? Ayo, siapa? Kenapa Bu? Bagaimana sikap istri kalau suaminya tidur menyebut nama orang lain? Jangan dimarahin Bu. Dimaafkan karena tidak sadar. Benar nggak Bu? Kenapa Bu? Makanya ibu, tugas ibu membuat gimana caranya suami jaga maupun tidur hanya namaku yang disebut. Betul nggak Bu? Gimana itu?
Jadi kalau salah sebut ya maafin aja lah Bu. Ini dapat SMS suami aja handphonenya dilihat, tolong beliin mama pulsa. Siapa nih Mas itu? Siapa ini? Ya istrinya marah, orang dia nggak dipanggil mama, panggilnya Hani. Jadi Bu, sebut ya, sebut nama orang lain. Orang akan suka Bu ketika berinteraksi. Sebut aja misalnya maaf, Ahmad atau misalnya Bu Ani gitu. Ya Bu ya, sebut bagaimana kabar Bu Ani. Wah. Ya Bu ya? Iya, apalagi suami menyebut nama istrinya ditambah embel-embel. Wah, mantap banget itu. Ya Bu ya? Misalnya siapa Bu? Ibu kadang-kadang dipanggil dengan lemah gemulai aja marah lagi. Manis, emang gua kucing apa? Salah lagi. Misalnya namanya siapa? Ida, maaf contoh ya Bu ya. Misalnya Ida manis, kan suaminya yang panggil itu. Bener nggak Bu? Ibu manggil anak-anak ditambah sayang nggak itu? Ya Bu ya? Iya. Anakku sayang, siapa lagi itu? Enak. Orang lain juga begitu sebut namanya Bu. Apalagi orang-orang yang terhormat. Sudah berapa Bu? Jadi sebut nama orang lain Bu. Ini berinteraksi nih. Karena banyak orang, maaf ya, antum siapa ya? Ibu ya, ya sebut. Ibu SMS juga sebut nama orang lain. Pak Anu, terima kasih ya. Bu Anu, terima kasih. Luar biasa ini bantuannya. Sebut, orang senang tuh Bu. Paham Ibu ya? Nah, kemudian berikutnya yang keberapa? 5. Jadilah pendengar yang baik. Jadi kalau bicara berinteraksi sama orang dalam pertemuan, apalagi serius, jadilah pendengar yang baik. Jangan sebentar, apaan? Ibu ya? Apaan? Waduh, itu namanya apa itu Bu? Sebenarnya nggak boleh, tapi sikap dia itu. Makanya Ibu kalau lagi diajak bicara, hal yang mengganggu itu hindari. Ibu sama suami aja gitu oleh diajak ngomong serius, anak mau sekolah dipindahin mana, tapi dia main gini, jangan-jangan cari Pokemon itu gini. Gimana itu? Paham Ibu? Suami berangkat mau kerja gitu, ya Neng, Aa pergi ya Neng, Assalamualaikum. Ya Aa hati-hati ya, gini aja dia. Suami pulang juga begitu, Assalamualaikum. Dijawab dari dalam, tapi ini nggak tinggal Bu. Waalaikumsalam, nengok jendela, masuk aja nggak dikunci gitu, tapi gini ya. Apa itu? Istri siapa sih Bu? Mudah-mudahan bukan jamaah konita itu. Apalagi dalam berinteraksi sama orang, dengarkan baik-baik. Bagaimana cara menjadi pendengar yang baik? Ya Bu ya, ingat bahwa ini resepnya nih Bu menjadi pendengar yang baik. Ingat, siapapun tidak akan ada yang bisa mendengar dan bicara pada saat yang bersamaan. Betul nggak Bu? Makanya pada saat orang yang bicara, kita apa? Nah, sebaliknya pada saat orang mau mendengar ya kita bicaralah. Jangan meneng baik itu. Tahu meneng Bu? Keep silent itu. Diam aja itu. Ibu kalau suami lagi dimarahin sama ibu aja, ayo sekarang aja diam, ayo ngomong dong, ngomong. Tapi nyubitin gitu. Ibu pelapor pelaku. Dicubitin. Lo ekspresi wanita tidak setuju kan gini Bu ya. Nyubit nggak Bu? Kayak buka obeng aja gitu. Dah ya Bu, jadi apa? Ingat, supaya menjadi pendengar yang baik, nggak ada orang yang bisa apa? Berbarengan bicara dan mendengar. Kemudian cobalah pahami pokok pikiran yang disampaikan orang lain itu. Pahami itu. Dengarkan dengan baik, pahami. Kalau memang suasana tidak mendukung, pindah. Maaf di sini agak bising, kita pindah yuk sini supaya apa Bu? Lebih jelas, fokus, terdengar gitu. Termasuk kendalikan emosi Bu. Kadang-kadang baru denger dikit udah, wah apaan itu? Ayo kita hajar, serang, maju tak gentar. Jangan. Ya Bu ya, kendalikan dulu masalah apa ini. Kemudian kan tadi empati, gitu Bu ya. Nah baik, jadi supaya mudah bergaul resepnya apa? Jadilah pendengar yang baik. Ibu suami mau bicara, udah pulang, udah mandi, udah sediakan masakan. Ibu ya kan makan berdua.
ngomong. Kalau suntuk keluarlah ibu. Ini sekali di luar di teras mulu itu. Tapi boleh nggak bu di teras? Kan ibu yang masak, gelar itu tikar. Mantap, bulan purnama lagi. Gerimis lagi bu, enak bu ya? Luar biasa. Anak-anak lagi outbound. Tinggal apa? Mantap benar. Pembantu kemana bu? Luar biasa. Oh berarti ibu udah niat itu. Kan innamal a'malu, ibu hafal itu. Dah ya ibu, jadi berupaya menjadi pendengar yang baik. Nah kemudian berikutnya berapa? 6. Bicarakan minat orang lain bu. Jadi resep bergaul gitu, kita kan berbicara ini. Ya ketika ketemu bicara bincang-bincang, jangan egois. Ngomongnya bicara minat kita aja. Anak saya bu begini, suami saya begini, rumah saya begitu. Kapan dianya? Paham gak ibu? Apa-apa saya. Nanti jangan-jangan teman bicara bilang, lo aja kali ibu ya. Semuanya lo. Bicarakan dong. Ketika juga giliran kita, anak saya alhamdulillah sudah lulus sekolah di Anu. Anak ibu bagaimana kabarnya? Anak saya ini. Jadi seimbang nggak bu? Jadi bicarakan minat lain. Kalau ibu maaf, kalau makan buah sukanya apa? Saya kiwi. Luar biasa. Kalau saya gohok. Loh bu, asli Indonesia loh itu bu. Ada nggak di Australia gohok? Tahu gohok? Tahu yang jamblang itu. Yang ungu itu asem bu. Kayak anggur ya tapi. Buni. Kemana buni itu? Kemana buni? Yang kalau makan mulut warna-warni itu bu. Ya bu ya? Kemana itu bu? Kecapi masih kedapat nggak kecapi? Yang makannya harus dibanting tuh bu, smackdown itu. Dus. Ya bu ya? Nah, tapi ada yang malas bu, makan kecapi itu nggak mau dibanting, cari pintu bu, digencet aja ini. Siapa itu? Ibu gini. Luar biasa, ibu gini. Kirain ibu, kalau ibu kuat begini suaminya diapain bu? Gitu ya. Jadi ibu bicarakan minat orang lain. Jangan mendominasi, sombong. Dari sejak pertemuan sampai akhir ngomongannya dia aja semua. Ya bu ya? Maaf kalau ibu gimana aktivitas? Gitu tawarkan. Kan ibu udah ditanya, ibu keseharian apa? Saya ini. Kalau ibu gimana? Kalau saya ini. Jadi bicarakan. Kalau saya suka buahnya ini, kalau ibu apa? Saya sukanya ini. Ibu ya, anak-anak saya sih sukanya ini. Anak-anak ibu gimana? Anak-anak saya ini. Jadi enak nggak bu? Nah jadi orang akan mudah diterima ketika berbicara, membicarakan minat siapa bu? Orang lain. Jangan minat diri kita aja sendiri. Bu nanti praktek loh bu. Kalau nggak praktek awas loh. Percuma saya beberkan ini. Ibu udah kalau training 2 hari nginep semalam ini. Makanya ibu nanti terakhir saya sampaikan proposal yang Bu Lela tanya ini bu. Kita kan ada rencana mau training outbound sekalian. Family gathering, konita bu. Ini proposal saya nih. Tempat nanti bu tentukan mau mana, ini isi materi. Saya serahkan Bu Lela, nanti tolong dibaca. Ya bu ya, nanti cari waktu yang tepat. Nah sebelum itu saya ada tawaran gratis bu. Jamaah saya yang lain sudah mendaftar. Ibu kunjungan ke pabrik Ajinomoto di Sunter, sebelah ITC Cempaka Mas, ibu tahu? Kalau tempat belanja aja tahu itu. Ibu ya. Nah, jadi nanti daftarkan siapa ini? PC-nya siapa nih? Kontak person ya, CP-nya siapa ini? Bu Lela, saya kasih nomor nanti. Ibu disediakan bis gratis, minimal 35 orang, maksimal 50 orang. Nanti pilih waktu, kloter yang kosong, Bu. Jadi dari pagi sampai zuhur, hari kerja. Ibu janjian, ya Bu ya, nanti diajarkan di sana makanan sehat, dikasih sama master chef cara masak yang baik, pulang dikasih oleh-oleh gratis. Wey. Mau nggak? Mau, kalau gratisan aja, wow. Enggak, ini memang pengajian langka Bu, alhamdulillah. Ya saya mencoba menjalin kerjasama, ya Bu, jadi simbiosis mutualisme. Loh, daripada orang nggak karuan, ini majlis taklim saya ajak dong. Dikasih Bu. Dah,
Pokoknya tinggal telepon. Kalau saya katanya tinggal telepon. Majelis taklim mana, berapa pesertanya, siapa pengelolanya. Ibu saya nggak ikut-ikut, Bu. Urusan ibu-ibu. Masa saya ikut, nggak bisa pulang saya ntar. Jadi itu Bu ya, tinggal pilih waktu. Disediakan bis, nanti standby-nya di gerbang Eramas itu Bu. Janjian di situ jadi mudah. Pulang diantar di situ. Kalau nggak diantar pulang pasti ke ITC. Makanya nggak boleh. Nanti towap lagi kan. Aduh, udah dah. Dah ya, Bu, lanjut. Udah mau Jumat ini. Kemudian yang keberapa sekarang? 7. Buat orang lain merasa penting, Bu. Buat orang lain merasa apa, Bu? Monggo, silakan, Bu. Iya, silakan. Tuh harus, Bu. Berarti Ibu berbeda dengan edaran dari Diknas yang kemarin, Bu ya. Cuma ngantar, jemput enggak. Kalau Ibu ini alhamdulillah nih, antar jemput ya. Terima kasih, Bu. Ibu ini pengajian kita full day enggak, Bu? Itu baru wacana, Bu. Kalau nanti training full day ya, Ibu ya. Makanya family sama keluarga kita nginap. Dah ya, Bu. Supaya apa? Bapak ibunya ngaji, anaknya ngaji. Betul nggak, Bu? Nah, berisi materi-materi motivasi seputar berumah tangga, soft skill lah, Bu. Karena ini jarang diperhatikan orang ini. Nah, jadi yang berikutnya buat orang lain merasa penting. Misalnya Ibu ketemu orang, ternyata dia ahli masak. Buat lebih penting, wah kayaknya Ibu ini dibutuhkan warga ini. Kapan-kapan ajarin kami, Bu. Merasa penting nggak itu, Bu? Jangan bilang, apaan, Ibu kan baru masak itu, tuh tante saya tuh. Ibu nggak mau ngalah lagi. Bu, orang sebel memang begitu, betul nggak, Bu? Hargai dong orang lain. Semua orang punya kelebihan, Bu. Suami juga kasih tahu istri jangan disudutkan terus. Walaupun banyak kekurangan, pasti ada kelebihan bobot, Bu. Maaf ya, Bu ya. Kata Ibu kan tadi suruh apa, Bu tadi? Susutkan ya? Iya itu. Jadi Bu, buat orang lain merasa penting. Pasti orang suka itu, Bu. Jangan kita aja gini. Dah, selanjutnya. Royal dalam hal memuji, Bu. Jadi royal dalam memberikan pujian. Pujiannya yang mana, Bu? Yang wajar. Ya, Bu ya. Misalnya Ibu ada teman. Ini umum aja, Bu. Ya, sesama ibu-ibu dilihat, wah Ibu pakaiannya rapi. Ibu beli atau jahit? Oh, saya jahit sendiri. Wih, hebat Ibu jahitannya. Kapan-kapan boleh nggak bikinkan saya? Memuji nggak itu, Bu? Ini mau lihat Ibu bajunya bagus, ya kan? Pasti branded gitu. Wih. Hai, Bu ya. Puji apa-apa yang memang berhak untuk dipuji. Bu, anak Ibu ya berhasil bikin tugas baik, cakep. Ibu puji nggak? Ini anak udah mobil-mobilan, mah lihat mah, nggak cool itu katanya, kayak iklan itu, nggak cool itu katanya. Bu ya, kalau habis mandi baru cool katanya, itu kan ada, Bu ya. Ibu puji anak kita kalau berbuat kebaikan, tapi takutin, nasihatin kalau dia berbuat kesalahan. Ibu juga puji dong suami, mana diberi nafkah aja, yang ada kayak mangga, mana lagi. Harusnya apa? Alhamdulillah, thanks babe. Jadi Bu, dalam bergaul, mudahlah memberi pujian pada hal-hal yang layak dipuji. Ibu syarat memuji satu, kata para ulama. Memuji, walaupun ada Ibu puji di sini. Ibu puji ada sini, Bu? Oh, nggak hadir ya? Ya, Ibu syarat memuji ada juga satu, sesuai dengan kenyataan. Dipuji, jangan ngagul. Tahu ngagul nggak, Bu? Bohong. Nah itu, Bu, kayaknya korban itu. Ya, suami bilang, Dek, andaikan kau bunga. Apa, Bu? Itu apa tuh, Bu? Untuk kembali, Bu ya. Ibu jangan curhat di sini, Bu. Ini di rumah aja nanti. Ya, Bu, jadi sesuai dengan kenyataan. Jadi kalau istri kita masakannya ya memang bagus, enak, bilang. Tapi sebagian suami takut. Takut nggak, Bu? Mas, gimana masakan saya? Pakai mat, enak pakai mat itu. Tapi suami yang baik juga sesuai kenyataan, Bu. Kalau juga emang nggak suka, pilihlah kalimat yang bijak.
Misalnya, wah masakan kamu sudah bagus, tapi next kurangi garamnya gitu. Daripada bilang gimana mas? Oh asin banget, waduh. Ngamuk nggak bu? Ngamuk nggak? Itu cara bu, pilih kalimat. Substansinya mah sama itu. Bener nggak bu? Pilih kalimat yang lebih bijak. Ibu ya terhadap suami gitu. Dah bu, itu kalau memuji satu sesuai kenyataan, dua ikhlas karena Allah. Bukan menjilat. Tahu nggak menjilat bu? Memuji karena apa bu? Nah ada pamrih bu ya, ada embel-embel tuh di belakang. Nah biasanya kalau orang nggak ikhlas gitu bu, ada maunya, baru memuji. Kan tadi bu udah diajarkan senyum ikhlas. Heh bu, senyum ya, setiap saat nggak? Jangan hanya gajian kan? Nah sekarang ibu udah berupaya nih, nanti pulang kerja, menyambut suami sudah mandi rapi, wah luar biasa. Menyambut suami dengan senyum. Lalu suami komentar, ah tumben lu pasti ada maunya. Gimana bu? Aneh. Ya enggak, ibu meresponnya gimana? Jangan kecut, jangan ciut. Ya pasti lu ada maunya. Iya mas, hanya kau yang ku mau. Selesai itu. Itu resepnya. Ibu diajarin yang gratis murah meriah ngeyel. Payah. Padahal cuma ngomong gitu kan. Kalau ibu di counter suami bilang, ah pasti ada maunya. Iya mas, betul. Hanya kau yang ku mau. Selesai. Pasti itu bu nggak bisa turun itu bu. Tadi gendong. Dah. Kemudian apa lagi? Nah, bersikap asertif bu. Tahu asertif? Dah saya minum dulu ah. Boleh bu ya? Bismillah. Kita sampai jam 11 ya. Benar bu ya, karena Jumat kan jam 12. Bentar lagi bu. Karena kalau nggak tuntas nanti bu semester 2 nih. Ibu ya. Sedikit lagi bu, 2-3 poin lagi. Dah. Asertif, asertif. A-S-E-R-T-I-F. Ibu buka kamus ya. Punya kamus nggak ibu? Ya kamus apalah, pokoknya asertif. Itu bahasa Inggris bu. Artinya apa sih asertif bu? Jangan selalu jadi yes man, tahu nggak bu? Apa-apa orang ngomong pendapat iya aja. Sekali-kali kalau nggak sesuai itu bilang tidak. Jadi asertif itu bu, jadi bukan selalu bicara iya aja bu. Ada kalanya dong bilang apa? Loh, nggak selamanya kita cocok sama orang lain kan bu, pendapat, pandangan. Tapi kalau ada perbedaan, bijak sampaikan. Oh maaf bu, kalau dalam hal ini saya berpendapat begini. Boleh nggak beda bu sama orang lain? Boleh. Ya boleh. Misalnya ibu jalan sama-sama siang lapar mau makan siang lunch. Ibu ya? Iya. Ibu apa bu? Saya bakso. Iya deh, saya bakso juga deh. Nggak punya sikap itu. Jadi kalau asertif, oh maaf saya nasi. Boleh nggak bu? Itu berbeda yang mubah nggak? Iya boleh nggak? Jadi jangan yes man aja. Ayo ibu-ibu kita istirahat, makan bakso. Iya bu, ini semuanya bakso. Misalnya gitu. Lo harusnya menjadi pemimpin yang baik ibu-ibu. Sekarang kita istirahat, kita makan siang. Tersaji menu, lihat ini. Silakan ibu, mau nasi, mau bakso, mau lontong. Nah enak gak bu? Nah gitu. Jadi ibu jangan, ayo ibu ada lontong. Ya lontong bu, itu nggak ada asertif. Jadi bu, sekali-kali berkata tidak, jangan selalu apa? Yes, yes. Sama suami juga gitu, jangan ya melulu. Tapi kalau ada perbedaan, sampaikan dengan bijak. Maaf bu, mas, yang ini ya sepengetahuan saya sebaiknya begini. Berbeda nggak bu jadinya? Berbeda nggak? Berbeda. Jangan semua harus sama, harus ini. Ya saya mah gimana kata mas deh, sami'na wa ta'na. Ya bergantung juga dalam hal apa. Ibu main sami'na wa ta'na, emang mas mau ada apa sih? Mau di madu. Gimana itu bu? Gimana bu? Dengerin dulu makanya. Ya tapi ada bu, si istri Uni itu ya itu sayo sakato. Benar nih sayo sakato. Ya elok basamu kan itu bu ya, elok basamu. Kenapa bu?
Oh kan mampir lah Bu restoran Padang. Ya Ibu, Pak Caronyo nih. Iya kan orang-orang awak kan gitu Bu ya. Kalau udah jauh sama pasangan dikit mulai deh. Ya Bu ya, padahal suaminya bilang, Ibu ya, bab pisah bukan nyoba carai. Mana nih? Ya itu. Ibu hafal juga itu. Iya. Itu nanti dong tuh Bare Solo itu. Dah Ibu ya, berikutnya kalau ingin mudah bergaul, cintailah diri sendiri. Paham Ibu? Ya, cintailah diri sendiri. Kan tadi asertif Bu ya, terakhir. Sekarang cintailah diri sendiri. Orang nggak suka dengan orang yang apa? Dirinya aja nggak dicintai, bagaimana orang lain? Paham nggak Ibu? Nggak peduli sama dirinya. Ya, pakai pakaian, kancingnya udah copot 4. Obrasannya brudul. Betul nggak Bu? Itu kan nggak mencintai diri sendiri. Benar nggak Bu? Usut tampilannya kayak orang tasawuf sufi, tahu nggak Bu? Jadi di gembel-gembelin, paham nggak Ibu? Bu sederhana aja. Pada saat yang memang seperti kami laki-laki Jumat pakai pakaian yang terbaik nggak Bu? Terbaik. Maka ini Jumat ini Bu. Ini bukan mau menikah ini Bu. Apalagi menikahkan, bukan. Ya Bu ya. Lu pakaian terbaik. Apa hukum pakai batik? Ya mubah sepanjang bukan sutra, tidak bergambar makhluk hidup. Kalau ada yang bilang haram, mana dalilnya? Tunjukkan. Kecuali saya pakai belum bayar, ngambil. Nah itu. Nggak izin lagi. Daya Bu, cintailah diri sendiri. Artinya apa? Ya terhadap fisik kita rawat, pakaian kita perhatikan. Betul nggak Bu? Anak diperhatikan. Ya kalau memang kita ada orang anaknya aja nggak diurus. Ya Bu ya, dirinya nggak diurus. Anaknya kurus-kurus. Meler-meler. Gimana sih Bu? Tapi kalau Ibu pengen resep mudah apa tadi Bu? Ngurusin badan? Ya kasih izin Bu suami. Kurus itu Bu. Kenapa Bu? Tuh langsung Bu ya, drop. Total nggak Bu itu? Kan tadi Ibu minta maaf, minta izin tadi. Oh minta maaf, jadi berbuat duluan baru ngomong ya. Pantas nggak turun-turun Bu. Kalau beri izin langsung turun itu Bu. Dan yang terakhir, jadi Bu cintai diri sendiri ya. Ya Bu ngertilah itu. Yang terakhir, bermurah hatilah Bu. Jadi itu resep bergaul itu. Ibu lebih lengkap, maaf sekedar jadi kayak promosi nggak apa-apa Bu ya. Saya membina di suatu radio itu kajian motivasi Islami. Semula ya Rabu pagi, saya pindahkan Rabu malam sekarang. Habis Isya jam 8. Daripada Ibu main Pokemon, Ibu ya, nah dengerin itu. Ya AM 774. Ya itu. 774 Bu, mainnya di AM aja. Iya Bu, kita bertetangga Bu. Kita bertetangga Bu. Kalau yang lain Ibu udah inilah sering dengar banyak para ustadz yang ahli-ahli Bu ya. Saya yang umum-umum aja Bu. Ya hubungan manusia aja Bu, karena ini penting. Rabu. Setiap Rabu malam jam 8 Bu. 8 malam habis Isya. Dah Bu, terakhir bermurah hatilah. Ya Bu ya, jadi kalau ada orang yang butuh bantuan, Ibu beri nggak? Ibu beri nggak? Ibu hidup akan lebih berarti kalau kita saling berbagi, saling memberi. Jadi jangan medit. Ada teman datang berkunjung, kita banyak kelebihan makanan, ya kasihlah ya Bu ya. Nah, ini buat anak-anak di rumah. Kasih nggak Bu? Kasih nggak? Jangan mana bilang ini yang ini aja, cukup maksimal 3, yang ini jangan. Dijatah tahu nggak Bu? Jangan, bermurah hatilah. Beri bantuan, dia bilang, aduh maaf ini saya lagi ada ujian. Ya kan, bisnis suami saya agak gagal. Kemarin daftar ulang ditagih anak-anak. Ya Bu ya? Ya dia nggak minta bantuan, dia cuma cerita, saya lagi cari upaya bisnis lain. Dia nggak minta tolong, tapi Ibu peduli nggak, empati? Nah, udah langsung bilang, ini ada sedikit rezeki, gunakan aja. Betul nggak Bu? Nah itu orang seneng tuh Bu. Nggak diminta aja memberi, apalagi ketika diminta. Jadi Ibu kalau teman lagi curhat, bilang, lu cengeng segitu aja.
Ya, gua dulu lebih berat dari lo. Ya Bu ya, tapi gua mandiri katanya. Ya Bu ya, terang aja rekeningnya di mana. Ya Ibu, cukup ya? Ada mau tanya? Silakan. Ada 5-10 menit tepat jam 11. Betul Bu? Ya, silakan. Bu Lela nanti ini bacakan aja Bu ya. Proposal training, motivation and team building ya Bu ya. Nih, ini teman saya bikinnya masjid padahal jamaah ini nggak apa-apa era mas. Ibu ya, tempat nanti didiskusikan aja di mana, cari waktu, diskusi dulu Bu. Ini baru wacana, bukan keputusan ya. Seperti full day school tahu Bu? Baru apa? Ya udah Ibu jangan geragasan aja itu. Silakan Bu. Yang Ajinomoto juga udah ya. Nanti Ibu diskusi Bu Lela itu, cari waktu, gratis Bu. Gratis ya. Nggak ada pungutan, nggak ada hubungannya sama saya. Itu dari perusahaan langsung itu. Terima kasih Bu. Semoga bermanfaat. Mudah-mudahan kita berakhlak lebih mulia. Kita lebih baik bergaul dengan siapa saja. Mudah-mudahan kita termasuk mukmin yang berakhlak mulia. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.